Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memulai acara ibadah kita sore hari ini. Kita angkat pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan.
sehingga pada saat sore hari ini kami boleh ada, kami boleh kembali untuk kami memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tolong kami dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun yang masih dalam persiapan perjalanan. Mari Tuhan, Engkau tolong Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya benar-benar pelayanan yang kami kerjakan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Segala hormat, pujian, syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami dan kami mau buka acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita tetap tiba berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan, Dia Allah yang baik buat kita, amin. Jaga berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, haleluya.
Di
kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan ujian setiap hari kulihat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Yesus, setiap hari kami melihat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Setiap hari kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan.
Setiap hari Tuhan, kasih setiap selalu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau yang selalu menuntun kami Yesus, Kau selalu melindungi kami Tuhan. Kemanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, Tuhan tidak pernah sedikit pun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, kehidupan dalam kehidupan untuk keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami. Yesus adalah segala-galanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh anugerah Tuhan sangat besar dalam kehidupan kami. Kami hanya manusia biasa Tuhan, yang kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tetapi kami perlu Yesus untuk kami mampu Tuhan menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan puji-pujian yang boleh kami naikkan pada sore hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan selalu, dan kami yang memuji nama Tuhan juga diberkati. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, tertanam dalam kehidupan kami, dan sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-Mu yang boleh memimpin pujian pada sore hari ini, dan juga Tuhan tutur anak-Mu yang akan Tuhan bawa kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Bapak Saudara. Puji Tuhan. Biasanya banyak yang hadir. Haleluya. Kadang saya mikir Bapak Saudara, wah, kan sekarang kita ibadah rumah tangga ya. Kalau ibadah rumah tangga semua bisa hadir. Mudah-mudahan nanti ibadah rumah tangga dalam begitu saja. Semuanya bisa berkumpul kembali. Amin. Puji Tuhan. Kembali firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. Kalau saya mau boleh kasih tema pada sore hari ini adalah jalan kemuliaan. Hari-hari ini kita mau mendekati memperingati hari Paskah, dan ada beberapa gereja, mungkin dari kita juga sudah melakukan berpuasa untuk kita menyambut hari Paskah itu sendiri. Bapak Saudara, jalan kemuliaan. Kita menyebut kemuliaan ketika seseorang biasanya mendapatkan suatu anugerah kehormatan atas jasa-jasa yang sudah dilakukan. Kadang mungkin kita bisa menyebut seseorang dimuliakan ketika ia dilulukan, mungkin setelah dari medan pertempuran, atau kita menyebut seseorang dimuliakan saat ia dihormati oleh begitu banyak orang. Tetapi Alkitab menyebutkan bahwa menjelaskan kepada kita tentang arti kemuliaan yang sejati. Bagaimana kemuliaan sejati itu? Kemuliaan itu tidak selalu berarti mahkota dan penghormatan. Kemuliaan terjadi ketika seseorang itu rela meninggalkan segala kenyamanan demi melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia rela meski itu dia harus banyak mengalami derita dan pengorbanan. Contoh mungkin kalau untuk saat-saat ini relawan, seorang aktivis, mereka melakukan hal-hal yang mungkin orang-orang biasa nggak ada. Ada jiwa melayani di hati-hati mereka, harus dengan sepenuh hati, ada keinginan. Tapi bagi Yesus, meninggalkan segala kemuliaan surga dan menjadi sama seperti kita,
seperti manusia yang hina, dan Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia adalah sebuah kemuliaan. Kita nggak bisa sama dengan Yesus. Kita nggak bisa menyamai Tuhan Yesus, karena jalan yang dipilih Tuhan itu sungguh sangat mulia. Sekalipun jalan yang dipilih oleh Tuhan itu penuh dengan penderitaan dan penghinaan, dia dicaci, dimaki, diludahi, dipukul, difitnah, bahkan sampai dipermalukan oleh manusia. Namun itulah bagi Yesus jalan menuju kemuliaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengambil contoh di negara kita ini, contohnya pemerintahan di Indonesia sendiri, Bapak Presiden yang bawa Alkitab sendiri mengharuskan kita harus menghormati pemerintahan yang ada. Tetapi pada kenyataannya kita sering melihat Bapak Presiden sering diolok-olok, dihina, bahkan sampai keturunan-keturunannya, bahkan lewat media sosial. Benar, sekarang kita ini sedang di zaman demokrasi, tapi menurut saya demokrasi yang kebablasan, tidak menghormati lagi pemerintahan yang ada. Boleh mengkritik, tapi kasih saran, tidak menghakimi. Tidak dipungkiri bahwa saudara, jika dunia itu selalu menawarkan kemuliaan berdasarkan harta dan tahta. Siapa yang berduit, dia yang berkuasa. Lo punya duit, lo berkuasa. Benar ya? Banyak kan begitu. Kayak kemarin adalah salah satu saudara saya yang bilang, sekarang itu mau sekolah tinggi kan percuma kalau kamu nggak punya uang untuk atau nggak punya kenalan, nggak punya channel, anakmu bekerja nanti. Itu pasti, itu sudah kenyataan. Banyak sudah teman-teman saya kayak gitu. Jadi saya ini ada sedikit rasa pesimis, aduh Tuhan nggak boleh gitu, anak Tuhan nggak boleh gitu. Tapi saya nggak mau bilang nggak harus berpikir begitu, nggak bisa, karena cara berpikir kita udah beda. Tapi cuma saya dalam hati, enggak, dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Walaupun kita nggak punya kenalan siapapun, nggak punya orang dalam, kalau adalah Tuhan, nggak ada yang mustahil. Pasti Tuhan akan tolong kita. Tuhan nggak akan permalukan anak-anaknya, menjawab saudara. Haleluya. Zaman sekarang kalau ada banyak berita pembulian, bahkan anak-anak sudah bully anak-anak yang lain, dan yang pastinya anak yang bully itu adalah anak-anak orang yang berkuasa, yang pasti ditutupin. Saya pun pernah mengalami, saya mengalami pembulian waktu itu, waktu baru pindah ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kasih pertolongan. Karena saya saat itu waktu berpikir begini, nggak mungkin dong, masa saya dulu sekolah ngajarin kalau kamu dipukul balik ya, kan nggak mungkin. Gitu. Tapi cuma saya bilang sekarang, selama kamu benar harus berani. Urusan sekolah nanti papa mama. Tapi ingat, jangan kamu yang mulai duluan. Dan yang terakhir, tetap memaafkan dan mengasihi. Karena itu sudah perintah Tuhan Yesus. Kembali lagi ke firman Tuhan. Dunia seperti itu. Ada pembulian yang dilakukan oleh anak yang berkuasa yang punya duit. Tapi sebaliknya, Yesus memberi teladan bagaimana seharusnya anak-anaknya beroleh kemuliaan yang sejati. Coba kita mau melihat arti keteladanan hidup itu sendiri. Kalau saya tadi buka di Google, keteladanan hidup itu artinya segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain.
Dan kenapa kita harus jadi teladan? Anak-anak Tuhan itu kenapa harus jadi teladan? Karena teladan adalah bentuk pengajaran yang paling mendasar, yang paling dasar. Jika kita ingin orang lain melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya lebih dahulu. Contohnya saya ini pribadi kalau saya mau ngajar anak saya nggak bisa kalau saya nggak kasih contoh dulu. Saya belum menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saya. Kalau anak saya melakukan kesalahan, berarti saya yang belum benar. Kalau anak saya kadang masih bisa marah, berarti mamanya ini masih suka marah-marah. Tapi saya mau tetap belajar. Tiap hari itu doa saya, tiap hari kalau Tuhan, mudah-mudahan hari ini tidak ada amarah, tidak ada omelan yang keluar dari mulut saya. Saya ingin jadi teladan yang baik. Pertama untuk keluarga, untuk anak-anak. Sudahkah kita jadi teladan yang baik buat anak-anak kita? Semuanya jemaat di Makedonia ini adalah sudah menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Jadi orang tua yang hebat. Saya bersyukur ada di lingkungan di tempat ini, di gereja sini, bahwa kita saling mengasihi, kita saling mengingatkan, kita saling memberi dukungan, support. Mungkin kalau gereja besar tidak ada perhatian khusus ya, tapi kalau gereja seperti ini, saya bisa lagi kekeluargaan itu lebih ada. Gregetnya itu lebih ada gitu. Itu saya. Kembali lagi ke firman Tuhan Bapak Saudara. Dan apa itu teladan kalau kita meneladani dari Kristus sendiri? Apa yang kita contoh dari Kristus? Tuhan Yesus itu sudah menyontohkan teladan seperti apa? Bersabar dalam menghadapi masalah, rela menderita demi orang lain, mengasihi sesama makhluk hidup, tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati. Banyak yang Tuhan sudah contohkan untuk kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan sesama keluarga. Firman Tuhan di sini jelas bahwa keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya, Tuhan Yesus saja merendahkan dirinya. Dan harusnya kita sebagai manusia juga merendahkan diri. Apa sih yang kita punya? Semua yang kita punya di dunia ini adalah pemberian Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Semua itu fasilitas dari Tuhan. Tuhan kasih fasilitas itu dalam dunia ini untuk kita pergunakan dengan baik. Kalau Tuhan sudah kasih fasilitas terbaik, gunakan sebaik-baiknya dan jadilah berkat. Jangan disia-siakan. Tapi kalau kita salah gunakan apa yang Tuhan sudah kasih, ntar Tuhan Yesus ambil lagi. Jadi terkadang berkat yang dua materi itu bukan berarti selalu berkat, tapi terkadang itu datangnya sebuah ujian. Jadi harus bijaksana kita menggunakannya. Kita menyadari bahwa saudara, panggilan hidup kita ini adalah untuk memberi diri dan melayani, rela mengorbankan diri untuk kebahagiaan orang lain. Itulah jalan menuju kemuliaan sejati. Dan kebenaran tertinggi itu ada pada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Makanya saya juga sering bilang sama anak saya, emang loh kalau jadi anak Tuhan itu gak bisa melayani. Banyak bentuk pelayanan dalam gereja itu. Kamu tinggal pilih mau jadi melayani Tuhan bagian apa. Senang loh kalau bisa melayani Tuhan.
Dan kalau kamu sudah dikasih talenta sama Tuhan, yuk kasih terbaik, kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya ini berjalan sesuai kehendak firman Tuhan, berjalan tidak menyeleneh ke kiri ataupun ke kanan, tetap menjadi pribadi yang selalu rendah diri. Apapun yang kamu punya saat ini, apapun yang kamu punya kuasa, apapun itu, pergunakan dengan baik. Karena Yesus sendiri sudah menyentuhkan bahwa kita harus merendahkan diri. Gak boleh ada kesombongan, gak boleh ada rasa merasa tinggi, supaya kita bisa saling mengasihi, kita bisa merangkul satu dengan yang lain, menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan tidak selalu berarti kehormatan, tetapi hidup yang rela melayani dan memberi diri demi kebahagiaan sesama. Kadang saya juga mikir, Bapak Saudara, kalau lihat di jalan gitu, ada tukang bersih-bersih jalan yang tiap pagi jam 5 pagi sudah jalan-jalan. Saya cuma bilang Tuhan berkati mereka. Terus kembali lagi mikirnya begini, kalau nggak ada mereka siapa lagi nanti yang bersihkan? Kalau semua orang harus pilih selalu di kedudukan yang tertinggi. Kalau semua ingin jadi bos, siapa yang mau melakukan ini? Tapi semua pekerjaan itu baik di mata Tuhan. Selama kita mengerjakannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, semuanya baik. Tidak ada yang hina, tidak ada yang tercela. Dan mereka yang bersihkan itu juga adalah anak-anak pilihan Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Dan sebagai bentuk Bapak Ibu Saudara, coba kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita meneladani Yesus, jadi teladan yang baik, berkat akan datang menghampiri kita. Amin. Puji Tuhan. Mungkin inilah firman yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin Bapak Gembala akan melengkapinya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, benar firman Tuhan yang indah bagi kita pada saat malam hari ini. Kita diajak untuk mencontoh kehidupan Yesus. Amin, saudara. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang melawan arah manusia, melawan bertentangan dengan segala teori-teori manusia. Dunia berkata kalau kamu mau ditinggikan, ya kamu harus meninggikan diri, gitu ya. Mau terkenal ya sombong-sombong sedikit ya. Mau terkenal ya gimana caranya ada mobil ya cepat-cepat foto di situ selfie, nah gitu ya. Terus buat status gitu. Kenalan sama orang di Facebook, wajahnya pakai wajah Luna Maya, gitu ya. Saat ketemuan ya rusak semuanya, gitu saudara ya. Intinya ya
Untuk supaya disayang orang, seringkali kita harus tampilkan hal-hal yang tinggi. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang tadi kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8-9 dikatakan apa? Dalam keadaan manusia, dia dari Allah, dari posisi Allah, dia menjadi manusia dikatakan, dan saat menjadi manusia, tadi gara-gara baca ulangan jadi dikatakan harusnya dibaca dari ayat yang ke-5 bagiannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terletak juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pertahankan kealahannya, melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia buang itu semua. Predikat yang seharusnya dia punyai, dia tidak tunjukkan. Bahkan dia rela lahir di kandang Bethlehem. Dari yang tertinggi, dia mau berada yang paling rendah. Sudah gitu dihujat lagi. Lahir baru 2 tahun dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Herodes. Tidak bisa membunuh Yesus secara pribadi. Orang-orang anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh, kata Herodes. Tidak ada kenyamanan di dalamnya. Dia betul-betul mengosongkan dirinya dan tidak mempergunakan privilege, tidak mempergunakan hak-haknya yang tertinggi itu menjadi hak yang hak istimewanya itu untuk dijadikan, ya, dipergunakan untuk membela dirinya. Nah, sampai dia harus mengungsi di Mesir. Ya, tadi bicara masalah Paskah, ya, tadi dihubungkan dengan Paskah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi sama dengan manusia. Apakah sama? Perhatikan di sini ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sudah sama seperti manusia, lebih rendah lagi dari manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Taatnya itu sampai kapan? Sampai mati. Artinya tidak ada sesuatu yang waktu itu dapat ditonjolkan sebagai orang hebat di dalam pribadi Yesus. Sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Rasul Paulus berkata. Artinya apa? Matinya mati sebagai orang terkutuk. Nah, ayat 9, 10 dan 11 disitulah jawaban dari apa yang Yesus alami selama di dalam dunia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, apa saudara? Nama di atas segala nama. Lebih dari ordal, ya, Pak Anisia. Apa itu ordal? Orang dalam gitu. Biasa kalau ada orang dalam mau melamar pekerjaan, saya kenal dengan Pak ini, ordal namanya, ya, bisa cepat masuk, privilege. Ada orang tempat-tempat yang khusus yang bisa. Nah, Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan untuk masuk kerajaan surga, kita punya ordal. Dari amin ya. Ordalnya bagaimana? Ada passwordnya saat kita masuk ke dalam surga nanti. Kita mati, kita dalam di mana? Di alam sana. Begitu masuk surga,
Maksud kita, aku anaknya Tuhan Yesus. Orang dalam gitu ya. Kita tuh punya orang dalam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan memakai nama ini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita berdoa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama penyakit, nama di atas segala nama permasalahan kita, nama di atas segala apa yang ada di kejahatan di dalam dunia. Dalam nama Yesus semuanya jadi bukan apa-apa, karena nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Ayat 10 katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah meninggikan Yesus sedemikian rupa bukan tanpa alasan. Dia sudah bayar semuanya. Saudara dan saya masuk di sana sudah dibayar lunas oleh Yesus. Katakan Yesus sudah bayar lunas kehidupan kita. Iblis berusaha untuk berusaha menuduh kita. Memang iblis suka menuduh kita. Saat kita berdoa, iblis berkata, kamu tidak layak, kamu berdosa, kamu telah berbuat ini kan? Mau berdoa kepada Tuhan yang Maha Kudus, dosamu terlalu banyak. Saat kita berdoa dalam nama Yesus, dosa diputihkan oleh Yesus. Nama di atas nama, tuduhan iblis. Nama Yesus di atas segala nama apapun juga. Dia mengatasi semuanya. Jadi kalau Yesus ditinggikan, langkahnya beda. Langkahnya apa? Dia memakai langkah kerendahan hati, dan itu ditiru oleh anak-anak Tuhan. Saudara-saudara dan saya, untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan cara kerendahan hati. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab, contoh-contoh Alkitab, bagaimana mereka ditinggikan, diawali dengan direndahkan terlebih dahulu. Yunus tidak mungkin bisa memenangkan kota Niniwe sebegitu banyaknya 140.000 kalau tidak salah. Bisa dimenangkan dalam sebuah kalimat. Tapi sebelumnya apa yang dialami oleh Yunus? Dia harus direndahkan, mati terlebih dahulu, dimakan ikan 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dan setelah itu pergi ke Niniwe. Kata-katanya berpuas. Yusuf tidak akan menjadi raja di Mesir kalau dia tetap bersama dengan ayahnya Yakub. Direndahkan terlebih dahulu sampai serendah-rendahnya. Dari anak yang paling manja, mempunyai pakaian pakaian jubah maha indah. Jubah itu harus dikoyakkan dan dikasih darah. Tidak berguna lagi. Dia harus dijual, dia harus difitnah, dia harus dimasukkan penjara. Dari penjara itu Allah mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, terkadang kita harus alami itu semua untuk kita mendapatkan posisi yang terbaik yang Tuhan tempatkan. Amin. Tuhan berkati kita kepada firman Tuhan ini. Kita berikan semua pujian, kita semua berdiri.
jalan terbaik untuk Engkau meninggikan kami Tuhan. Ajar kami dimanapun kami berada, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa peduli dengan orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau sudah lakukan dan contohkan itu semua melalui kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali ngomel, dikarenakan kami tidak tahu proses Tuhan, bahwa ternyata prosesmu terkadang kami harus direndahkan. Proses Tuhan terkadang kami harus mati, harus dikosongkan, bahkan siap mengosongkan diri kami, agar nama Kristus yang tertinggi dalam kehidupan kami, dan nama itu yang akan mengangkat kehidupan kami menjadi orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Angkat segala kesombongan kami, ganti dengan kerendahan hati seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau pakai Ibu Niken untuk menjadi saudara berkat dan semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memakai kami semua anak-anak Tuhan malam hari yang datang. Engkau memberkati kami semua dengan kebaikan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan dengan keubahan yang Tuhan buat itu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Pak Ganti, memberkati Pak Wanto, Niken, dan kedua anak mereka, Ibel dan Angelika. Berkati Bu Tuti, berkati Bu Paini, berkati Alvina, berkati Yona, berkati Yosua, berkati kami hamba suami istri, berkati kami semua yang datang malam hari dengan berkat kelimpahan surgawi. Berkat Tuhan dilimpahkan, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang saat-saat ini menjadi haleluya, keluhan-keluhan kami, nama Yesus di atas segala nama. Dan itu yang kami ikat di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau pulang bersama dalam hadirat Tuhan. Kiranya berkat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan kami. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Kami pulang dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Oh ya, pengumuman besok Minggu ibadah diundur setengah jam, setengah 10 mungkin ya, mungkin setengah 10 baru datang tamunya, dan ada tamu kurang lebih 15 orang. Tuhan berkati.